telah terjadi praktik mafia pendidikan. Mafia pendidikan. Kami sudah serahkan bukti transfer. Jadi yang kita laporkan di sini adalah universitasnya, perguruan tingginya, teman-teman. Di tengah panasnya isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, publik kembali dikejutkan dengan temuan dugaan praktik mafia jual beli ijazah yang diduga dilakukan oleh sebuah universitas di Jawa Barat. Atas dugaan tersebut, Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah atau IPAR, Obor Panjaitan, mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Provinsi Banten untuk mengadukan universitas di Jawa Barat. Terkuatnya dugaan jual beli ijazah yang dilakukan oleh universitas tersebut setelah mendapat laporan dari salah satu mahasiswanya yang mengaku tidak mendapat materi pembelajaran sebagaimana proses pembelajaran perguruan tinggi yang diatur dalam undang-undang. Atas dugaan praktik jual beli ijazah itulah, Obor Panjaitan bergerak cepat dengan mengadukannya ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Provinsi Banten agar segera ditindaklanjuti dan mengusut tuntas supaya tidak ada lagi menjadi korban. Lantas, seperti apa hasil aduan dugaan jual beli ijazah yang disebut-sebut terkait nama salah satu artis? Telah terjadi praktik mafia pendidikan. Jadi yang kita laporkan di sini adalah universitasnya, perguruan tingginya, teman-teman. Tentu di wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, sebagaimana kewenangan daripada LLDikti 4 wilayah Jawa Barat dan Banten ini. Kebetulan ini wilayah Jawa Barat dan Banten di LLDiktinya ini, bahwa telah begini ya teman-teman, kita di sini bukan bernarasi, bukan beropini, tetapi berdasarkan aturan dan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwa telah kita dapati adanya praktik-praktik mafia pendidikan. Terjadi praktik-praktik non-prosedural, diduga malpraktek, bahwasanya seseorang atau beberapa orang patut diduga mahasiswa telah menjadi korban menurut undang-undang tadi, memperoleh ijazah tanpa melalui prosedur-prosedur riwayat akademik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tadi. Di pasal 46 dijelaskan ya, bahwa ijazah diperoleh oleh seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ketika telah melewati semua tahapan-tahapan itu tadi, dan LLDikti mencatat riwayat, data, fakta-fakta dari mahasiswa tadi, mulai dari proses pendaftaran hingga pelulusan, dan diserterimakanlah ijazah tadi. Ternyata fakta-fakta yang kita dapati, ini kebetulan nama kampusnya saya sebut aja ya, yang kita laporkan ini ya, yang kita laporkan ini mengacu kepada amanat undang-undang yang saya sebutkan tadi, adalah yang berada di Kota Depok. Nah, praktiknya itu tadi, berdasarkan pengakuan dari beberapa, menurut undang-undang tadi itu kan korban. Bagaimana tidak korban, ijazahnya diberikan tapi tahapan-tahapan akademik tadi tidak dilalui. Itu praktiknya. Artinya ada dugaan malpraktik dan jual beli, diduga ada jual beli ijazah. Ilmu yang diamanatkan sebagaimana proses, makanya ada undang-undang. Penyelenggaraan pendidikan tinggi itu diatur semua. Ini yang tidak dilakukan oleh STIHP, kepanjangannya Sekolah Tinggi Hukum Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa. Ini yang tidak dilakukan menurut undang-undang ya, bukan menurut saya. Sehingga kekhawatiran Mas tadi, ilmu yang akan didapatkan secara akademik yang benar tidak terselenggara, tapi hanya memiliki secarik kertas bernama ijazah dan secarik kertas lagi transkrip nilai. Seminar proposal tidak ada.
Yudisiumnya tidak ada, skripsi tidak ada, tapi ada STTB, ijazah ya. Kalau tingkat ini kan ijazahnya dapat. Kalau di dalam undang-undang itu semua harus dilakukan, diselenggarakan. Baru mahasiswa itu dinyatakan lulus setelah sidang yudisium dan melalui tahapan-tahapan seminar, proposal, skripsi, dan lain sebagainya. Saat disinggung mengenai siapa aktor intelektual di balik praktik jual beli ijazah di salah satu universitas di Jawa Barat tersebut, Obor Panjaitan menolak untuk menyebutkannya lantaran masuk ranah materi yang sudah diadukan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Provinsi Banten. Obor yang peduli dengan dunia pendidikan Indonesia merasa mempunyai sedih atas maraknya praktik jual beli ijazah yang dilakukan perguruan tinggi yang diragukan perizinannya apakah sudah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dan berikut temuan Obor Panjaitan usai melakukan penelusuran terhadap universitas yang berlokasi di Depok tersebut. Tentu yang saya sebutkan tadi, semua yang kita sampaikan bukan narasi, bukan opini. Nah, tentu ini kita lakukan penelusuran sebagaimana amanat undang-undang informasi publik. Lembaga badan harus menyiarkan ke masyarakat luas. Semua kita dapat mengakses. Pertanyaan Mbak tadi, bahwa perguruan tinggi ini menurut informasi yang STIPH sendiri expose, itu berdiri di tahun 2019. Beroperasi di Jawa Barat, di Kota Depok. Kita semua punya hak dan kewajiban, apalagi kewenangan yang berwenang untuk itu. Mbak, nanti biar LLDT-nya sendiri yang akan melakukan penelusuran, observasi mendalam pihak mana saja yang terlibat dalam praktik dugaan mafia pendidikan di perguruan tinggi ini. Seperti itu, tentu kan ada di sana sivitas akademikanya. Nah, nanti akan ditelusuri. Nah, itu kewenangannya ada di lembaga ini, LLDT Jawa Barat. Aduan yang dilakukan Obor Panjaitan selaku Ketua Umum Ikatan Pers Anti Rasuah atau IPAR mengenai dugaan praktik jual beli ijazah secara sistemik ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Provinsi Banten, menurutnya disertai bukti yang tidak terbantahkan. Meski begitu, Obor Panjaitan menolak memberikannya ke publik dan menyerahkan semua hasil temuannya ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Banten. Lantas, alangkah apa yang akan ditempuh selanjutnya? Tentu saya sebagai pelapor sama teman-teman yang sudah duluan pulang ke Jakarta dari IPAR tentu mempunyai data yang kuat secara hukum dan sudah kita serahkan semua lengkap di situ. Perolehan ijazah tadi yang kita sebutkan tadi ada di situ. Transkrip nilai yang kita sebutkan tadi, siapa namanya, siapa yang menandatangani, kita sudah berikan semua ke LLDT. Namun untuk mengekspos keluar, lagi-lagi sebagai warga negara yang tunduk kepada aturan hukum, kita nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Kita menghormati semua pihak di sini. Maka kita juga menyerahkan sepenuhnya sebagaimana amanat, tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan kepada LLDT agar bekerja maksimal, mengungkap ini. Itu harapan kita. Dan besok penguatan kepada LLDT Jawa Barat, kita akan juga lakukan hal yang sama. Pengaduan dan laporan resmi ke Ombudsman dan lembaga-lembaga terkait. Besok nanti akan kita berikan pemberitahuan ke teman-teman media. Salah satu bukti kuat terkait dugaan praktik jual beli ijazah yang dilakukan oleh salah satu universitas di daerah Depok, Jawa Barat ialah bukti adanya transfer pembayaran dari salah satu mahasiswa yang mengaku selama ini tidak mendapatkan materi pelajaran dan kegiatan sivitas akademika sebagaimana mestinya yang lazim dalam perguruan tinggi. Dengan bukti-bukti yang dimilikinya pula, Obor Panjaitan tidak segan membuat laporan pidana atas adanya dugaan praktik mafia jual beli ijazah, meski saat ini masih menunggu tindakan tegas dari LLDT Banten. Kami sudah serahkan bukti transfer. Berarti ada pembayaran dari mahasiswa tanpa menikmati, saya mengatakan bahasa menikmati, ilmu-ilmu yang diselenggarakan oleh universitas. Tidak dinikmati ilmu itu, hanya menikmati selembar kertas dan selembar transkrip nilai. Satu ijazah itu berapa? Nah, ini kalau soal ini maaf ya, ini kan ranahnya sudah masuk
Ini beda lagi ranahnya. Ini nanti bisa berpotensi masuk ke pasal 363, kalau tidak salah pasalnya, itu nanti di dalam kewenangannya. Tentu ada, nominal itu ada, dan kita sudah serahkan. Ya, jadi kan seperti saya bilang tadi, ini kan ranahnya sesuai prosedur-prosedur yang kita bilang tadi, kita harus taat dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Hal-hal seperti ini yang terjadi ini kan dilaporkan ke LLDikti masing-masing seluruh wilayah Indonesia. Nah, kebetulan ini lokusnya ada di Kota Depok, STIHP pelopor bangsa ada di wilayah Jawa Barat, kita laporkan ke sini. Nanti apapun nanti hasilnya, itu kan ada di situ diatur kewenangannya. Di antaranya, Mas, itu bisa melakukan penghentian operasional. Itu diantara salah satu konsekuensi daripada praktik-praktik seperti ini. Dan ada lain lagi. Dugaan praktik jual beli ijazah yang dilakukan salah satu perguruan tinggi di Depok makin kuat setelah tim cumi-cumi.com melakukan wawancara dengan salah satu alumni yang diketahui bernama Aldo Saputra. Dan betapa mengagetkannya saat Aldo menemui banyak kejanggalan, mulai dari tidak pernah mengikuti pembelajaran baik tatap muka maupun daring, hingga janji dari pihak kampus yang menjamin ijazah sarjana dalam waktu 3 tahun tanpa ada beban akademik yang harus dilaluinya. Dan seperti inilah kesaksian Aldo Saputra. Pihak dari kampusnya datang, ya posisinya gitu kan baru masuk kan biasanya kalau ya abang tahu kalau anggota kan biasanya kan penampungan terlebih dulu pendidikan yang tambahan gitu lah bang. Nah di sana pihak dari pelopor bangsa datang untuk mempromosikan istilahnya lah bang, datang mempromosikan mungkin dengan persetujuan pimpinan bang, dengan persetujuan pimpinan dipromosikan dan kita yang baru masuk itu dianjurkan untuk kuliah. Kan lebih dianjurkan ya wajib kuliah. Ya mungkin kalau kita mikir kan mungkin wajib kan bagus lah bang untuk kita juga karir kita ke depannya kan bagus kuliah. Jadi yang mungkin ada berapa yang keberatan, ada yang iya aja gitu. Karena kita sebagai anggota ya taunya siap perintah aja kan bang. Ya udah kuliah dengan alasan pimpinan wajib kuliah. Jadi harus wajib kuliah gitu. Mungkin dikirakan 200 kurang nah bang. Karena satu resimen itu ada sekitar 200 angkatan saya, rating saya. Dari promosinya itu juga agak meringankan istilahnya bang, meringankan kita. Kita kan memikirkan kalau kita yang bekerja sambil kuliah kan susah kan bang. Nah jadi dia situ menawarkan, ibaratkan dari pihak kampusnya itu menawarkan 3 tahun kuliah langsung jadi tanpa harus mengikuti kuliah tiap hari gitu bang. Seperti kuliah-kuliah yang kita tahu gitu bang. Saya nggak pernah masuk kuliah bang, nggak pernah masuk kuliah. Zoom pun enggak, mungkin Zoom di awal-awal bang, awal-awal tuh Zoom. Awal Zoom cuma sekitar mungkin dalam seminggu tuh mungkin ada 2 kali atau 3 kali bang. Pas awal-awal mungkin sebulan rutin, pas saya berangkat tuh udah nggak ada lagi saya ikut Zoom, di penugasan nggak ada. Balik pun, habis itu mungkin perantaraan 2021-2022 saya pun nggak ada, jarang. Dengan mungkin ada yang bayar, segini nanti dikoordinir, selesai, udah nilainya ada gitu bang. Kalau untuk bayar mungkin 500, 300-an bang, kalau untuk apa semesternya. Itu tuh sistemnya kita tuh bang dipotong dari gaji kita bang. Jadi per bulan itu 1.300.000 per bulan bang, selama 3 tahun. Masih ada nanti pas di akhir kayak ada apa skripsi, uang apa toga untuk foto. Saya pun masih bertanya juga bang kampusnya kita. Yang saya harapkan sebenarnya kita kan bisa belajar dengan sepertinya kita kuliah kan bang, yang kita harapkan. Mungkin ya karena udah immingannya itu bang, kita pun yang ya otomatis yang namanya kita pasti pengen yang enak juga kan bang istilahnya bang. Pengen enak mungkin ada kemudahan atau kelonggaran dari pihak kampusnya ya. Karena dia udah menjanjikan tanpa harus ikut ini, ikut itu, ikut ini. Selama 3 tahun dijanjikan dengan bayar segini langsung gelar sarjana gitu bang. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.